Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Sebelum kita mulai ibadah, kita simak pengumuman berikut ini. Hari ini diadakan perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan roti tawar, sirup anggur, atau minuman lain. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hedi Nugroho yang berulang tahun pada tanggal 6 Juni. Persembahan minggu pertama dikhususkan untuk kas penginjilan, persembahan kasih dan perpuluhan, dan pemeliharaan gereja. Persembahan bisa diserahkan kepada Ketua KP, Ibu Eni, atau transfer ke rekening berikut ini. Demikian pengumuman minggu ini. Kini kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam ibadah raya pada hari ini. Sungguh mengucap syukur bagi Tuhan karena penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga saat ini kita boleh datang beribadah walaupun kita berada di rumah masing-masing. Dan mari kita akan menyatakan kebaikan Tuhan, memuji namanya, karena segala sesuatu yang terjadi saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan jangan lupa, kita hari ini juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Mari kita naikkan pujian bersama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dia penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas
atas perbuatanmu. Selamanya Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Oh, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh Tuhan, janjimu sempurna, janjimu sangat bisa diandalkan untuk setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami mau mengikutmu, kami mau memberikan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Dan saat ini, biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mengucap syukur karena dalam kondisi apapun, Tuhan senantiasa ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dan setiap hal yang terjadi pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Semangat saudara-saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap bersukacita, dan kelihatannya ada berita gembira. Sudah diberikan sedikit lampu kuning, lampu hijau bagi saudara-saudara yang masih rindu kepada ibadah di gedung. Ya, mungkin dalam waktu yang tidak lama kita sudah mungkin bisa pakai gedung ini untuk kembali bersekutu sebagai anggota tubuh Kristus. Tapi kita sampai saat ini masih tetap mengikuti perkembangan yang ada dan juga tetap waspada karena kita hanya diminta untuk bisa bersahabat dengan virus ini, tapi dengan catatan ya seperti yang kita sudah dapat dari pemerintah ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di awal bulan Juni tahun 2020 ini kita bersyukur kita kembali untuk beribadah dan akan mengadakan ibadah perjamuan kudus sekaligus pada ibadah kali ini ya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan topik atau pelajaran kita tentang penolong yang lain dengan tanda petik atau Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing dan juga akan mengadakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati. Juga kami akan menikmati isi hati yaitu firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolonglah beracaralah dalam seluruh proses pemberitaan firman-Mu, baik hamba-Mu yang Kau berkenan pakai hanya sekedar untuk alat maupun juga jemaat-Mu bersama dengan hamba-Mu menikmatinya. Kami sungguh butuh Engkau menolong kami, menguatkan, menerangi hati dan pikiran kami, juga menerangi firman-Mu supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi makanan bagi jiwa dan roh kami yang sungguh haus akan makanan surgawi. Karena itu bicaralah pada kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita masih di ayat yang berbicara tentang penolong yang lain yang diminta oleh Tuhan Yesus.
Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 26. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia atau Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi sudah disebutkan identitasnya, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa atas namaku, kata Yesus di sana. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus datang dari Bapa. Penghibur yang kuutus, kata Tuhan Yesus, datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku. Dan pasal 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan kepadamu, Allah adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada tambahan yang hampir mirip dengan ini, tapi saya tambah untuk kita, yaitu di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Ini penolong lagi ya, pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang adil, Yesus Kristus yang adil. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam keempat ayat ini ada korelasi, ada hubungan yang begitu kuat sekali antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai penolong yang lain yang diutus oleh Bapa atas permintaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, maka kita akan melihat penolong itu, kata penolong itu di dalam konteks ini sebenarnya apa sih? Nah, dalam naskah bahasa asli Yunani kita bisa menemukan kata penolong itu disebut sebagai parakletos. Parakletos dalam bahasa asli Yunaninya. Dalam Perjanjian Baru itu terungkap 5 kali hal parakletos itu disebutkan. Di Injil Yohanes sendiri kata parakletos itu disebutkan 4 kali dalam Injil Yohanes sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita baca. Tapi ada 1 kali kata parakletos itu diungkapkan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, tapi tidak menunjuk kepada Roh Kudus, tapi menunjuk kepada pribadi Yesus yang menjadi parakletos, penolong, pengacara, pengantara antara kita dengan Bapa. Jadi dengan demikian maka dalam berbagai versi terjemahan Alkitab itu ada beberapa terjemahan yang diungkapkan oleh Alkitab tentang parakletos atau penolong itu, yaitu yang pertama digunakan kata helpers. Helpers itu help itu tolong ya, artinya penolong. Ada lagi comforter itu artinya penghibur. Counselor artinya penasehat. Lalu ada advokat itu pengacara, pembela, penasihat hukum. Artinya orang yang berbicara mewakili kita untuk menolong kita di dalam masalah-masalah kehidupan kita. Jadi itu kata penolong yang parakletos di dalam naskah aslinya. Sementara di dalam arti kata secara khusus tentang parakletos, artinya yaitu bahwa parakletos itu berarti orang yang dipanggil secara khusus untuk membantu seseorang, atau membantu saya dan Bapak Ibu sekalian, atau membantu orang percaya atau pengikut Yesus. Jadi membantu dalam hal apa? Artinya dia menjadi pengacara, menjadi pembela,
menjadi penasehat hukum kita di saat kita menghadapi masalah-masalah yang kita sendiri tidak bisa atasi dengan cara dan kekuatan kita. Kita butuh bantuan orang lain, kita butuh bantuan orang yang lebih hebat. Nah, dalam hal rohani, kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan bukan hanya hal rohani, dalam kehidupan kita secara sosial pun ternyata Parakletos ini berperan besar, bertugas secara luar biasa untuk menolong kita dalam hal menjadi pengacara, menjadi pembela, menjadi penasehat hukum pengikut-pengikut Yesus di dalam hal mereka menghadapi masalah apapun dalam kehidupan ini. Tantangan iman, tantangan kehidupan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, itu si Parakletos ini, Roh Kudus itulah yang berperan besar di dalam membantu, menolong kita. Itu tugas yang dilakukan untuk kita. Nah, yang menjadi pembela kita di sini adalah Roh Kudus. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal tuduhan terhadap dosa kita di hadapan Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pembela orang percaya terhadap hukum Allah atas dosa-dosa orang percaya adalah Tuhan Yesus. Itu harus dibedakan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus dibedakan. Kalau Roh Kudus sebagai pengacara itu membela kita terhadap tuduhan iblis, tapi nanti dalam tuduhan terhadap hukum Allah, pelanggaran-pelanggaran dosa kita terhadap Allah, tatkala Allah mau menghukum kita, yang membela kita ialah Yesus Kristus. Itu yang terungkap di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita baca ulang ya. Perhatikan baik-baik di sana. Sudah mengikutinya ya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Namun jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengacara, seorang pengantara, seorang penasihat hukum, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya agak khawatir pada waktu saya merenungkan bagian ini, mau menyampaikan bagian ini, saya agak khawatir jangan-jangan orang percaya mendengar khotbah ini, lalu kita berpikir, wah, tidak apa-apalah, saya bebas untuk berbuat dosa dan seterusnya. Kenapa? Kan ada pembela kita, ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah perbedaan antara pembela dari Roh Kudus terhadap iblis dengan perbedaan pembela Yesus Kristus bagi saya dan Bapak Ibu terhadap Allah, terhadap hukum Allah, pelanggaran kita terhadap Allah. Itu berbeda, satu hal yang berbeda, ya. Yang menjadi pembela kita di sana adalah Yesus Kristus dalam hubungannya dengan hukuman kita terhadap Allah, yaitu bahwa Yesus adalah penolong dalam arti ia menjadi pembela, menjadi penasehat hukum, menjadi pengacara bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang percaya. Tatkala kita terjatuh ke dalam dosa, seyogianya kan semua upah dosa itu maut, dapat hukuman kan. Tapi pada waktu Allah mau menjatuhkan sanksi terhadap hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang percaya yang terjatuh ke dalam dosa, lalu Yesus tampil di sana dan berkata bahwa jangan, sebab orang ini dosanya sudah saya tanggung di kayu salib. Nah, pada saat itulah maka hal ini yang membuat Allah tidak jadi menghukum kita. Itu sebabnya mengapa di dalam Roma pasal 8 ayat 1 berkata demikian. Bapak Ibu Saudara perhatikan di Roma, surat Roma pasal 8 ayat 1, saya ingin baca untuk kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Jadi saudara harus membedakan hal ini. Di hadapan Allah, semua dosa kita yang percaya kepada Kristus, semua dosa-dosa yang kita lakukan sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib melalui pengorbanannya. Nah, pada saat penghukuman mau dijatuhkan atau sanksi mau dijatuhkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara karena kita berdosa, maka Yesus tampil sebagai pembela di situ. Berkata kepada Bapa Surgawi, saya sudah menanggung semua itu di kayu salib.
Dan tatkala Bapa melihat semua apa yang dikatakan oleh Yesus itu, maka hati Bapa menjadi luluh. Artinya Allah Bapa tidak jadi menjatuhkan sanksi kepada kita karena Kristus semata. Ya, kalau kita menganggap bahwa Yesus menjadi pembela lalu dengan leluasa dengan sembarangan berbuat dosa, itu artinya saya dan Bapak Ibu sekalian sebenarnya tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Tidak menghargai kematian Yesus yang mengorbankan nyawanya bagi saya dan saudara sekalian di kayu salib. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Harusnya kita melihat perjamuan kudus itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Karena kematian Kristuslah, maka dosa saya dan Bapak Ibu Saudara dengan segala akibatnya harus ditanggungkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara kalian, tapi diambil alih oleh Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi tanggung jawab Yesus di dalam hadapan Bapa, ya. Dan yang kedua, kalau kita masih dengan leluasa berbuat dosa karena kita anggap Yesus menjadi pembela, itu artinya yang kedua kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Selain kita tidak menghargai, kita tidak mengasihinya, ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih nama Yesus, sekali lagi saya ingin saudara-saudara bisa melihat perbedaan, pemisahan antara pembelaan Yesus di hadapan Allah Bapa dan pembelaan Roh Kudus di hadapan iblis atas tuduhan-tuduhan iblis kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu di sini kita kembali kepada peran dan tugas dari Roh Kudus di sini, yaitu bahwa Roh Kudus menjadi pengacara pembela bagi kita terhadap dunia, yaitu saat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dihina, diejek, ya, diserang di sini sana, dianiaya, dan ada berbagai banyak hal. Mungkin diabaikan, disingkirkan sebagai pengikut Kristus. Ada begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang Bapak Ibu Saudara mungkin bisa mencatat beberapa di sini. Ada di Matius pasal 10 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Juga dalam Lukas pasal 21 ayat 14 sampai 15. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 13 sampai 40 dan pasal 4 ayat 8 sampai 13 dan pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jadi itu beberapa catatan-catatan bagaimana Roh Kudus tampil menjadi pembela, menjadi pengacara, menjadi penasihat hukum kita dikala kita sedang diperhadapkan atau dikala seorang anak Tuhan sedang diperhadapkan terhadap berbagai tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan, serangan-serangan, hinaan-hinaan dan aniaya-aniaya yang dialami oleh setiap anak Tuhan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian maka kita bersyukur sekali. Sadar atau tidak sadar kita selama ini, sebenarnya Roh Kudus itu berperan besar sekali. Siap sedia, siap setia. Selain siap sedia, siap setia untuk menolong, menjadi penolong, menjadi pengacara, menjadi pembela, penasihat hukum saya dan Bapak Ibu sekalian. Sayangnya seringkali kita tidak pernah melibatkan dia, kita seringkali tidak pernah meminta tolong dia, ya. Kita anggap dia di mana, ya, karena pelajaran kita minggu lalu kita berpikir bahwa ya Roh Kudus itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, sehingga kita mau minta tolong kemana, ya? Dengan cara bagaimana kita minta tolong? Padahal dia ada di dalam hidup kita, dia bersama dengan kita, dia menyertai kita selama-lamanya sampai akhir hidup kita. Roh Kudus juga menjadi pembela, pengacara bagi saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai pengikut Yesus dalam menghadapi tuduhan, dakwaan dari iblis yang disebut dengan diabolos. Diabolos itu asal kata yang kemudian menjadi iblis, karena setan itu senantiasa melakukan bermacam-macam dakwaan. Sekali lagi saya mau katakan, iblis itu senantiasa atau setan itu senantiasa melakukan bermacam-macam dakwaan, tuduhan kepada pengikut-pengikut Yesus, ya, supaya pengikut-pengikut Yesus itu tidak semangat mengikut Yesus, lemah iman, ya, dan mudah patah arang,
Bahkan kalau boleh, tujuannya bukan hanya sekedar supaya lemah iman, ya tidak semangat, patah arah, tapi supaya mundur, dan bukan hanya berhenti sampai mundur, supaya kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kesukaan dari iblis. Ya, selain meninggalkan Tuhan Yesus, kita mengkhianati Yesus. Dan tujuan akhir dari semua itu, lihatlah, kata 1 Petrus mengatakan, 2 Petrus mengatakan, lihatlah iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Tujuan akhir dari sebuah pekerjaan iblis yang berusaha melemahkan, menjatuhkan, dan mematah semangat kita mengikuti Yesus adalah supaya kita bisa ditelannya. Nah, kalau kita sudah ditelan oleh iblis, kalau iblis dihukum di neraka, berarti orang yang ditelannya ikut dihukum di neraka. Jadi ini harus menjadi waspada bagi saya dan saudara sekalian, supaya kita jangan menganggap sepele serangan iblis. Serangan iblis itu pintar sekali. Saya ingin sampaikan, justru iblis itu akan begitu kuat menyerang anak-anak Tuhan. Pertama, di saat dia berdoa. Yang kedua adalah bukan saat berdoa, saat membaca firman Tuhan. Saat membaca firman Tuhan, dia akan berusaha melemahkan minat kita untuk baca firman Tuhan, supaya kita tidak mau baca firman Tuhan, tidak mengasihi firman Tuhan, dan ada begitu cara. Dia membuat kita capek, dia membuat kita tidak minat, dan macam-macam. Selain membaca firman Tuhan atau saat teduh, dia juga dia akan mengganggu saya dan Bapak Ibu sekalian pada saat kita beribadah. Mau beribadah di gedung gereja, mau beribadah di rumah, dia akan memberikan bermacam-macam alasan. Ini terlalu pagi lah, ini terlalu sore lah, ini terlalu lama lah, ini macam-macam, ini tidak menarik lah. Ada begitu banyak hal-hal yang tanpa kita sadar dia tanam di dalam pikiran kita, supaya kita tidak bisa beribadah pada Tuhan. Hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang kecewa karena tidak beribadah di gedung gereja. Jangan lupa, saya khawatir jangan-jangan iblis sedang melemahkan iman kita, bahwa ibadah di rumah pun sebenarnya ibadah pada Tuhan. Selain pada saat kita beribadah, juga pada saat perjamuan kudus, baca begitu banyak. Saya baru terkaget-kaget membaca sebuah kebenaran dan diaplikasikan dalam kehidupan Kristen di sejarah gereja, bahwa ada begitu banyak orang tidak begitu menghargai perjamuan kudus dan dianggap sebagai kegiatan gereja, tidak melihat sebagai bagian yang sangat pondasi atau sangat prinsipil dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena melalui kematian Kristus di kayu salib lah, maka saya dan Bapak Ibu sekalian dipisahkan, dipindahkan dari dunia, dari neraka kepada kehidupan yang kekal. Ini kan hal yang mendasar, hal yang prinsipil di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi banyak kali kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang prinsip. Banyak orang berpikir nantilah, kapan lagi, dan sebagainya. Bahkan ada banyak orang yang takut, ragu, aduh saya masih berdosa, saya tidak layak untuk ikut perjamuan kudus, saya berdosa ini, berdosa ini. Nah, pada saat kita sedang berpikir seperti itu, jangan lupa yang menanam itu dalam pikiran kita adalah iblis, supaya kita tidak ikut perjamuan kudus, sehingga kita tidak merasa ada kekuatan baru dari perjamuan kudus itu. Juga saat seseorang melayani Tuhan, ada begitu banyak godaan yang biasanya paling banyak menyentuh orang yang melayani Tuhan itu adalah egonya, keakuannya. Saya hebat, saya luar biasa, saya tampil ini dan seterusnya. Jadi Bapak sekalian, akhirnya orientasi dan fokus kita, sentral kita dalam beribadah tidak kepada pribadi Tuhan, tapi kepada pribadi kita sendiri. Ya, godaan besar sekali di dalam hidup kita dalam saat kita melayani, dan juga ada godaan sisi lain dalam kita melayani. Kita bilang malas lah, ya, itu semua godaan iblis dalam kehidupan kita. Ya, ada orang lain, kenapa orang lain tidak? Kenapa saya terus menerus? Kita berpikir kenapa sih, dan seterusnya. Kita berpikir semua itu adalah pelemahan yang ditanam oleh iblis. Sadar atau tidak sadar kita hal itu, kita tidak bisa lihat dia, tapi dia selalu hadir untuk menggoda. Itulah peran hadirnya Roh Kudus menjadi pengacara, pembela saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa tetap menang terhadap kondisi itu. Juga pada saat kita memberi kepada Tuhan,
Baik memberi hati kita, memberi waktu kita untuk Tuhan, bahkan memberi uang kita kepada Tuhan. Itu kadang-kadang iblis kok terlalu banyak toh, aduh ini tidak layak dan sebagainya, ini ngapa sih harus kasih gini, ini sudah begini dan seterusnya. Kita berpikir-pikir, kita pikir uang itu milik kita. Ya karena kita yang kerja, kita berpikir seperti itu. Kita lupa bahwa kalau Tuhan tidak memberi kita hidup, kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita tidak bisa menikmati itu. Satu saat Tuhan mengambil itu dengan cara mengambil nyawa kita tidak bisa menikmatinya, kita tidak bisa bawa kemana-mana. Jangan lupa itu. Tapi yang menanam itu kepada kita kan adalah iblis. Nah, saat kondisi seperti itulah peran Roh Kudus menolong kita, menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk meneguhkan saya. Oh iya, saya sadar hidup saya dari Tuhan, harta ini dari Tuhan, waktu yang Tuhan berikan bagi saya untuk hidup ini dari Tuhan. Maka kita akan memiliki rasa hati yang bersyukur untuk melakukan segala sesuatu, termasuk memberi kepada Tuhan yang adalah miliknya, maupun juga korban kita bagi pekerjaannya, bagi misinya, bagi PI. Semua itu adalah bagian dari hati yang diteguhkan oleh Roh Kudus sebagai pembela dalam hidup kita. Dan arti yang paling kuat dari kata parakletos itu adalah berkaitan dengan konteks ayat ini. Ya, berkaitan dengan konteks ayat ini. Jadi konteks ayat ini berbicara tentang penghibur. Jadi parakletos yang adalah menyertai kita sampai selamanya, yang sedikit pun tidak memberi peluang satu langkah pun untuk meninggalkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, parakletos artinya bahwa dia menyertai kita senantiasa, sedikit pun dia tidak memberi peluang untuk satu langkah pun mundur dari kita atau meninggalkan kita, atau satu detik pun meninggalkan kita, sama sekali tidak. Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, yang artinya bahwa dasar ini untuk menunjukkan dia senantiasa hadir untuk meneguhkan saya dan Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, yaitu penghiburan. Dasarnya cukup banyak. Ayat-ayat tadi yang kita sudah baca itu di pasal 14 ayat 16 sampai ayat 18, pasal 15 ayat 18 sampai 27, pasal 16 ayat 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, yaitu Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya dalam konteks itu, bahwa murid-muridnya itu sebagai pengikutnya sedang berada di dalam penderitaan. Apa penderitaan mereka, Bapak sekalian? Mereka sedang berada dalam sebuah kesedihan yang mendalam. Kesedihan apa itu? Pada saat Yesus berkata bahwa aku akan meninggalkan kalian ke surga. Berarti pada suatu dia berkata, begitu dia meninggalkan mereka, bahkan kenapa? Itu sebuah pukulan berat bagi mereka. Kenapa menjadi sebuah pukulan? Karena selama ini kehidupan para muridnya ditopang sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Saat mereka butuh makan, dikasih makan. Saat mereka sakit, disembuhkan. Saat mereka sedang ini, ditolong. Saat mereka sedang menghadapi ini, ditolong. Semua ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang tiba-tiba si penolong yang selama ini menolong mereka tiba-tiba berkata akan pergi meninggalkan mereka. Apakah itu tidak menjadi sebuah pukulan yang begitu berat bagi mereka, sehingga mengakibatkan mereka mengalami sebuah penderitaan batin dan mengalami sebuah yang namanya kesedihan yang mendalam? Dan orang percaya pun sebagai pengikut Yesus itu pun tetap akan mengalami yang namanya kesedihan. Tatkala ada masalah terjadi, ya, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan benda yang kita sayangi dan macam-macam di sana, putus cinta dan seterusnya, kita akan mengalami kesedihan. Tapi hari ini Bapak sekalian, ajaran yang begitu populer di kalangan gereja atau di kalangan Kristen hari ini kan ialah bahwa kalau kita ikut Yesus segala sesuatu beres. Kalau kita ikut Yesus, kita akan menjadi sukses, kita akan menjadi kaya, problem tidak ada. Kita tidak akan sakit, segala penyakit disembuhkan. Sehingga pada saat seseorang percaya tetap tidak disembuhkan, dia lupa, dia tuntut supaya dia disembuhkan. Padahal Tuhan sedang punya maksud lain di saat dia sedang sakit, membiarkan dia sakit. Seperti Paulus sakit, ya, ada duri di dalam tubuhnya katanya. Tapi Tuhan tidak mengangkat duri itu, kenapa? Supaya dia menjadi alat Tuhan yang bisa menceritakan bagaimana dikuatkan dalam menghadapi kondisi seperti itu. Tapi banyak orang Kristen berpikir ikut Yesus semua beres, semua selesai. Itu kan ajaran yang populer di kalangan orang Kristen hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ajaran populer ini benar, sekali lagi saya mau katakan, kalau ajaran populer ini benar, maka untuk apa Tuhan Yesus meminta seorang penghibur
Untuk apa Tuhan Yesus minta seorang penolong? Untuk apa Tuhan Yesus meminta seorang yang akan menjadi pembela, pengacara, penasehat bagi kita, saudara, dalam kita melewati, menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, jadi itu harus kita pahami dengan jelas. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus sadar, bukan berarti bahwa mengurangi mujizat Tuhan Yesus, mengurangi cara Tuhan Yesus menolong kita, bukan. Bukan kita tidak percaya Yesus itu maha kuasa menyelesaikan masalah kita. Jangan lupa, kita tetap hidup di dunia yang sudah terkutuk oleh dosa. Dan juga tujuan yang berikut adalah supaya kita juga boleh menyadari, ada dosa yang harus kita selesaikan, ada dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, nah kalau kita tidak meninggalkan dosa, saya ketemu sebuah kebenaran di sini. Kalau kita tidak mau tinggalkan dosa, Roh Kudus ternyata tidak memberikan penghiburan bagi kita. Karena itu jemaat Tuhan, kalau kita ingin Roh Kudus menghibur kita, menguat kita, meneguhkan kita, kalau ada dosa tinggalkan, ya, buang, jangan kita pelihara. Karena pada saat kita masih memelihara dosa itu berarti kita menganggap bahwa dosa itu benar. Yang kedua adalah kita menganggap bahwa bukan saya kok yang dosa. Itu kita kambing hitamkan yang lain. Kadang kambing hitamkan iblis, kadang kambing hitamkan kondisi, kadang kambing hitamkan orang lain, bla 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 bla. Sebenarnya ya semua itu, dosa itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, supaya Roh Kudus bisa menolong kita, menghiburkan, menguatkan saya dan sekalian. Nah, intinya tentunya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, intinya di sini ialah bahwa penolong yang lain yang Yesus minta kepada Bapa itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang untuk apa? Yaitu Roh Kudus yang Dia minta untuk menjadi pembela saya dan Bapak Ibu Saudara dan pengikut Yesus dimanapun di seluruh dunia ini. Dia menjadi pembela, menjadi pengacara, dan menjadi penasihat hukum. Karena kita ini terbatas, kita ini buta, kita ini tidak mampu dalam banyak hal. Tapi nanti ada begitu kita melihat Roh Kudus itu akan menolong kita di saat kita sudah putus asa, di saat kita putus harapan, di saat kita sudah buntu segala sesuatu, kita menghadapi jalan buntu. Datang kepada Roh Kudus, katakan kepada Dia, Engkau ada dalam hidupku, Engkau mendiami hidupku, Engkau tahu masalahku, Engkau tahu pergumulanku, Engkau tahu jalan yang sedang saya hadapi ini sebuah jalan buntu. Engkau tahu masalah ekonomiku, Engkau tahu masalah keluargaku, Engkau tahu pergumulan-pergumulan batinku, Engkau tahu masalah gerejaku, Engkau mau tahu masalah ekonomi masyarakat kami, Engkau tahu apa saja. Dia ada dalam hidup kita. Saya ingin Bapak Ibu Saudara merenungkan ini sejenak di dalam penutup ini. Bapak Ibu Saudara adalah seorang penolong yang Bapak Ibu Saudara bersedia, setia, bahkan rela berkorban untuk menolong anak saudara. Tapi pada saat anak Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah, dia justru mengabaikan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ceritakan kepada Bapak Ibu. Dia tidak gubris Bapak Ibu Saudara. Dia cuekkan. Dia malah lari kepada orang lain. Dia minta tolong kepada orang lain. Perasaan Bapak Ibu seperti apa? Ya, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita merasa Roh Kudus itu di mana ya? Kita tidak tahu Dia ada di sana. Padahal Yesus jelas-jelas sudah meminta Dia hadir ke dalam ini untuk menghibur, menyertai, menjadi pembela, menjadi penasihat hukum kita, ya, untuk menolong kita. Tapi kita tidak pernah mengimani kebenaran ini untuk selalu datang kepada Yesus. Kita lebih suka cerita masalah kita ke orang lain. Kita tidak pernah menceritakannya kepada pribadi Roh Kudus dalam doa kita. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus, hari ini berubahlah. Bapa sudah mengirim Roh Kudus atas permintaan anaknya Yesus, supaya Roh Kudus itu menjadi pengacara, penolong, dan penasihat hukum bagi saya dan Bapak Ibu dalam menghadapi berbagai tekanan hidup, berbagai masalah hidup. Jangan lari lagi kepada orang lain, jangan lari lagi kepada siapa-siapa. Datanglah kepada Roh Kudus, katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, Kau tahu hidup saya, Kau tahu pergumulan saya. Dia pribadi, dia oknum kok, yang unik. Kenapa? Karena dia mau mendiami hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia mau tinggal dalam hidup saya, menjadikan tubuh saya dan Bapak Ibu sebagaimana saya tekankan minggu lalu
menjadi tempat kediamannya. Dia ingin kita memiliki sebuah hubungan yang begitu dekat sampai dia menjadikan tubuh saya dan Bapak Ibu Saudara tempat kediamannya. Ini kan hal yang sangat menarik yang seringkali kita lupakan dalam kehidupan ini. Sehingga kehadirannya menjadi pengacara bagi kita. Dia menjadi penghibur, penguat, penenang, memberikan sejahtera, damai sejati bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena itu jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kita mengabaikan Roh Kudus. Jangan melupakan Roh Kudus. Jangan mendukakan perasaannya yang begitu baik hati, tulus hati, mau menolong saya dan Bapak Ibu sekalian dengan kasih yang tulus, bahkan lebih berkuasa dari orang lain. Tapi kita justru tidak pernah meminta dia untuk menolong kita. Untuk apa Yesus minta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong bagi kita? Kalau kita sendiri sebagai pengikut Yesus, mengaku pengikut Yesus, tapi tidak pernah minta tolong kepada penolong itu, yaitu Roh Kudus. Bertobat hari ini ya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan kita belajar tentang peran dan tugas Roh Kudus ini. Itu berarti saya dan Bapak Ibu sekalian mengambil sebuah komitmen dalam hidup kita. Mulai hari ini saya melibatkan Roh Kudus. Mulai hari ini apapun masalah saya mau cerita kepada Yesus. Saya mau sampaikan kepada Tuhan Yesus. Saya mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar dan melalui Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang akan menolong saya, memimpin saya, menasihati saya, menguatkan saya, menghiburkan saya, menjadi pengacara pembela saya dalam setiap masalah yang saya hadapi, supaya kita sebagai anak Tuhan berjalan dalam kekuatan Tuhan, bukan berjalan dalam kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus berkati. Hanya satu nama yang mampu menyelamatkan kehidupan umat manusia dari belenggu dosa. Dialah Yesus Kristus, yang hari ini kita akan memperingati pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita semua, orang-orang yang ada di dunia ini. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita, membiarkan pikiran kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga peringatan hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita sungguh-sungguh memiliki Tuhan yang mengasihi kita, karena Dia telah rela menyerahkan nyawanya untuk kita boleh hidup selama-lamanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
mujizatmu, karena salibmu ku hidup, Karena kau ku karena hidup, salibmu ku menang. Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Baik, kita akan baca pengakuan iman para rasul. Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengikuti saat saya membaca pengakuan iman para rasul ini. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa perjamuan kudus ini bukan milik Tuhan, bukan milik gereja Kemah Injil, tapi ini ketetapan Tuhan Yesus, milik Tuhan Yesus, dan kita sebagai pengikutnya diminta untuk mengingat Dia dengan cara mengadakan perjamuan kudus ini. Kecuali anak-anak ya tidak boleh, dan saudara-saudara yang belum dibaptis belum boleh ikut perjamuan kudus ya. Dan kita akan memulai. Bapak Ibu saudara sekalian, saya harap sudah boleh siap dengan rotinya ya. Saya akan baca firman Tuhan. Demikian, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia dikhianati atau diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan setiap kali kamu melaksanakannya untuk melihat aku. Ya, mari kita makan. Demikian juga Dia mengajak kita untuk mengingatnya dengan cara minum dari cawan atau anggur ini. Jika nanti ini bisa Bapak Ibu Saudara dapat, bisa ya,
Sudah ya? Sudah siap semua ya? Sudah siap? Kita akan makan minum bersama ya. Mari. Sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita mengingat Dia yang telah mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan saya sekalian. Kita minum bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami sudah melakukan bagian kami untuk mengingat Engkau yang dengan kasih tulusmu mengasihi kami sehingga rela berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Tubuhmu hancur, darahmu tertumpah untuk menyelamatkan kami dari neraka, dari hukuman iblis, sehingga kami sekarang sudah dibebaskan menjadi anak-Mu. Karena itu Tuhan, berkati kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami tetap berkemenangan di dalam Engkau bersama Engkau Roh Kudus yang senantiasa menjadikan kami alat-Mu untuk menyaksikan Engkau bagi dunia ini. Terima kasih Yesus untuk berkat ini bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita sedang mengambil komitmen dalam hidup saya dan saudara sekalian untuk menceritakan Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat bagi dunia, yang adalah pemilik surga, yang datang ke dunia untuk membebaskan kita dari neraka dan membawa kita ke surga, sedang menyiapkan tempat untuk kita di surga. Ceritakan kepada orang lain ya. Tuhan Yesus berkati. Perjamuan kudus selesai, Tuhan berkati. Kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di rumah masing-masing. Saya akan menutup dengan doa berkat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kasih setia, kebaikan dan kemurahan berkat-Mu bagi kami. Lewat firman-Mu kami diingatkan, diteguhkan. Kami mempunyai seorang penolong yang baik hati, yang sempurna, yang lemah lembut, yang siap setia, setiap sedia menolong kami dalam banyak hal, pergumulan apapun kehidupan kami. Bahkan Dia menjadi penghibur, penguat kami. Dan karena itu kami bersyukur Bapa untuk memiliki Engkau Roh Kudus menjadi Parakletos, penolong, penguat, pengacara, penasihat kami, penghibur kami. Tolong ajar kami untuk mulai hari ini berkomitmen untuk melibatkan Engkau Roh Kudus dalam semua aspek kehidupan kami, dalam semua masalah kami. Berkati kami juga untuk berbagai masalah kehidupan yang dialami, dihadapi oleh setiap anak-Mu Tuhan, baik yang sakit, yang di rumah, apapun pergumulannya, Tuhan sembuhkan, kuatkan Bu Daud, Tuhan sempurnakan kesehatannya, Pak Tulus, Tuhan berikan kesehatan, ya Bu Widya, Tuhan juga sempurnakan kesehatannya dalam kondisi sakit baik ini. Tuhan kiranya terus menguatkan, menghibur dia. Dan mungkin ada anak Tuhan lain yang secara fisik lelah, sakit dan sebagainya, Tuhan yang tahu. Tuhan kuatkan, sembuhkan, dan berkati mereka ya Bapak. Juga pekerjaan anak Tuhan, pegawai negeri swasta, buruh, petani, pedagang, wira swasta, Tuhan berkati pergumulan-pergumulan dalam kondisi saat ini Bapak. Tolonglah supaya Engkau tetap buka jalan, buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat bertempat ini dengan segala usaha, pekerjaan, bisnis, dagangan mereka, apapun dagangan mereka Tuhan yang berkenan pada Tuhan, Engkau berkati dengan kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Bapa. Juga pendidikan anak-Mu Tuhan dari SD, TK, PAUD sampai ke perguruan tinggi, berkati pergumulan mereka dalam proses belajar harus di rumah hari ini, kiranya Tuhan akan tolong berkati. Demikian juga mereka yang sudah lulus, yang sedang mencari sekolah baru, baik itu TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin untuk mendapat sekolah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga pergumulan-pergumulan dunia pendidikan hari ini untuk coba memulai atau membuka kembali sekolah itu di gedung, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat bagi para pemandu negara ini, pemimpin negara ini juga di bidang pendidikan, supaya punya hikmat, kepekaan untuk melihat dampak-dampak apa yang akan terjadi nanti, supaya bijak di dalam memberikan keputusan, dalam mengambil sikap untuk kembali buka sekolah. Tuhan berkati Bapak, dan berkati juga anak-anak yang masih kecil, juga yang masih dalam kandungan. Tuhan juga berkati sampai saat Engkau izinkan hadir di dunia ini, Engkau berkati. Demikian juga kami Engkau berkati juga anak-anak-Mu dalam berbagai pergumulan hidup mereka, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah teman hidup, apapun pergumulannya di sana, Tuhan akan campur tangan. Engkau penolong kami, Engkau penasehat kami, Engkau penghibur kami, penguat kami, dan Engkau wujudkan dengan cara kami melibatkan Engkau Tuhan. Berkati
juga setiap pergumulan kami di gereja ini. Engkau yang tahu pergumulan-pergumulan kami, Engkau akan memberkati kebutuhan gereja, pekerjaanmu Tuhan, pelayanan misi kami, demikian juga untuk pelayanan penginjilan, kelas-kelas pemuridan, pelayanan anak, ibadah umum atau ibadah raya, dan ibadah keluarga, ibadah rumah, kami serahkan kepada Tuhan. Semua ini supaya Engkau akan tolong memberkati campur tangan Bapa. Kami juga mohon Tuhan berkati kebutuhan-kebutuhan fisik untuk operasional gereja ini, terus Engkau penuhi dengan caramu sendiri ya Bapa. Juga untuk kebutuhan-kebutuhan pekerjaanmu di seluruh tanah air kami, Tuhan berkati, pakai gereja-gerejamu menjadi alatmu yang berguna untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi banyak jiwa di kondisi saat ini ya Bapa. Dan berkati juga negara kami, bangsa kami, masyarakat kami, Tuhan berkati, dan anak-anak Tuhan di negara ini Tuhan berkati, juga anak-anakmu yang mungkin terlibat di dalam pelayanan-pelayanan khusus di rumah sakit. Kami mohon juga Tuhan akan tolong berkati bukan saja anak-anakmu Tuhan, tapi juga para medis, dokter, perawat. Tuhan tolong mereka, lindungi, jaga, pelihara mereka di saat mereka sedang berada menangani para pasien-pasien COVID-19 ini. Tuhan lindungi, jaga mereka. Demikian juga masyarakat kami, supaya kami dilindungi dan diberikan hikmat untuk bersama-sama, bekerja sama untuk berusaha membatasi, untuk memutus perkembangan dari virus corona ini ya Tuhan. Kami serahkan pada Tuhan supaya Tuhan akan campur tangan. Berkati Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, pejabat penegak hukum, Kau berikan hikmat bagi mereka untuk memberikan solusi yang terbaik bagi kondisi negara kami, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun secara kesehatan. Tuhan berkati. Dan berkati setiap anak Tuhan yang telah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Engkau tahu kondisi mereka, Tuhan berkati, baik itu pelayanan, yang ambil pelayanan sebagai liturgos, singer, pemain musik, juga saudara-saudara kami yang main di pelayanan multimedia, Tuhan juga berkati, juga hamba-Mu menyalurkan firman-Mu, juga anak-anak Tuhan yang begitu setia mengabdi melalui doa mereka untuk pekerjaan-Mu, untuk gereja-Mu, juga melalui tenaga mereka, waktu mereka, bahkan harta yang boleh kami persembahkan sebagai bagian dari persembahan hati dan waktu kami kepada Tuhan, baik persepuluhan yang milik-Mu yang kami kembalikan, persembahan kasih, korban, ucapan syukur, bahkan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak Tuhan yang berbagian dalam pelayanan mereka hari ini. Terpujilah Engkau akan selamanya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu kami serahkan hidup kami kepada Engkau sepenuhnya, supaya Engkau yang akan menuntun, memelihara, melindungi, menjaga kami sepekan yang akan datang ini dengan kuasa-Mu tak terbatas, dengan membentengi kami dengan malaikat-malaikat-Mu, dan memberkati kami sekalian ya Bapa. Karena itu sudah kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan Allah yang adalah sumber damai sejati kita, senantiasa akan memberkati, memelihara, dan meneguhkan saya dan Bapak Ibu sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, anak-anaknya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati.